kita bisa bertemu lagi hari ini. Ya anak-anak, kita akan membahas mengenai bidang usaha dan sumber daya alam. Yuk kita mulai kegiatan hari ini. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang peranan ekonomi. Peranan ekonomi dalam apa ya? Dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat baik di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan di Indonesia tentunya. Nah, tujuan kita belajar hari ini untuk apa sih? Yang pertama, agar kalian mampu menjelaskan berbagai usaha yang berhubungan dengan sumber daya alam, bisa menerangkan kegiatan-kegiatan orang di sekitar dengan memanfaatkan sumber daya alam, dan bisa merefleksikannya dalam kehidupan. Oke, yang kita bahas hari ini adalah jenis usaha yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam. Di antaranya ada apa saja ya? Nah, jenis usaha ini adalah berbagai macam ya anak-anak. Di antaranya yang pertama adalah bidang usaha ekstraktif, yaitu kegiatan yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya seperti kegiatan penambangan dan juga kegiatan perikanan. Selanjutnya bidang usaha pertanian, yaitu kegiatan yang bergerak di bidang pengolahan atau pengelolaan tanah. Contohnya seperti sawah atau juga kebun. Sawah dan kebun ini dikelola baik oleh sendiri ataupun oleh orang lain. Ini adalah salah satu pertanian yang memang banyak di Indonesia ya anak-anak. Selanjutnya adalah bidang usaha industri, yaitu kegiatan dalam produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya seperti kapas menjadi benang, kayu menjadi lemari, kursi, dan lain sebagainya. Selanjutnya bidang usaha perdagangan, yaitu kegiatan yang menambah nilai guna barang dengan menjual barang dari produsen ke konsumen. Ini sangat banyak ya anak-anak, usaha perdagangan. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang kegiatan ekonomi. Selain bergantung pada sumber daya alam tadi, jenis usaha yang dilakukan seseorang itu biasanya disesuaikan dengan bakat dan keterampilannya. Kegiatan ekonomi di masyarakat itu dikelompokkan juga. Di antaranya adalah usaha di bidang pertanian yang terbagi berbagai macam juga ya. Di antaranya adalah usaha pertanian, yaitu kegiatan bercocok tanam di sawah, tegalan atau ladang, ataupun kebun baik di tanah milik sendiri ataupun milik orang lain. Selanjutnya usaha perkebunan. Biasanya dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Perkebunan oleh masyarakat digarap secara pribadi, pemerintah menggarapnya di lahan milik negara. Contohnya seperti karet, kelapa sawit, tebu, dan juga tembakau. Kegiatan ekonomi lainnya diantaranya usaha peternakan. Peternakan itu usaha membudidayakan hewan ternak, dan perikanan adalah usaha yang terdiri dari perikanan darat dan juga perikanan laut. Ini semua masih termasuk di bidang usaha pertanian ya. Nah, peternakan sendiri ini dibagi menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, yaitu contohnya sapi dan kuda. Peternakan kecil atau hewan kecil adalah kambing dan domba. Peternakan hewan unggas contohnya ayam, itik, dan juga bebek. Usaha perikanan itu adalah perikanan darat dan juga perikanan laut. Perikanan darat itu dibudidayakannya di kolam, waduk, sungai atau tambak. Perikanan laut di laut, contohnya seperti ikan tuna, ikan tongkol, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi lainnya diantaranya adalah usaha di bidang perindustrian, yaitu kegiatan mengolah bahan mentah atau menjadi barang jadi. Biasanya dilakukan oleh kelompok atau perusahaan. Selanjutnya usaha di bidang perdagangan itu dibedakan menjadi pedagang kecil dan pedagang besar. Usaha di bidang perindustrian diantaranya ada industri rumah tangga yang hanya dilakukan oleh sedikit orang, modalnya lebih kecil dan bisa dikerjakan menggunakan tangan. Industri besar dilakukan oleh pabrik, tenaga kerjanya besar dan peralatannya modern. Usaha di bidang perdagangan diantaranya adalah pedagang kecil yang menjual barang dagangannya secara eceran langsung kepada pembeli. Contohnya pedagang kaki lima, warung, dan toko. Pedagang besar menjualnya dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, kegiatan ekonomi lainnya adalah usaha di bidang jasa, yaitu memberikan sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Contohnya seperti guru, dokter, dan lain sebagainya. Bidang pertambangan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tambang dan usaha di bidang pariwisata. Usaha di bidang
jasa diantaranya seperti guru, dokter, pilot, sopir bus, penjahit, dan juga pramuniaga yang memberikan pelayanan kepada orang lain. Ini adalah usaha di bidang jasa. Usaha di bidang pertambangan itu biasanya dilakukan oleh pemerintah, contohnya penambangan minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Di beberapa tempat juga seperti penambangan pasir, emas, dan intan. Itu adalah usaha di bidang pertambangan. Usaha di bidang pariwisata, beberapa di provinsi di Indonesia itu banyak yang terkenal dengan pariwisatanya, diantaranya Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Usaha ini seperti pemandu wisata, usaha penginapan, dan lain sebagainya. Ya, anak-anak, masa depan adalah milik mereka yang mempercayai keindahan impian mereka, maka teruslah kita berusaha untuk meraih impian kita. Demikian anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi manfaat kita untuk hari ini dan seterusnya, untuk masa depan kita kelak. Oke anak-anak, sebagai refleksi untuk tema 8 ini, kita akan bertanya jawab. Setelah itu, kita akan mengerjakan latihan soal ya anak-anak. Latihan soal yang dikerjakan sudah ada linknya di GCR dan juga bisa dilihat di sini ataupun nanti dikerjakan di chat. Silahkan dikerjakan dengan baik dan mengisinya dengan benar dan tepat. Demikian ya anak-anak apa yang Ibu sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan juga jangan lupa untuk mempelajari kembali agar kita bisa belajar lebih baik lagi di minggu depan. Demikian, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe ya.